Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Kisah Nabi Syed, Nabi kedua setelah Adam alaihissalam, dapat menjadi cerita yang menginspirasi bagi umat muslim. Nabi Syed adalah seorang putra Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang meneruskan wasilah kenabian di muka bumi setelah ayahnya. Bisa dibilang Nabi Syed adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syed juga termasuk guru Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain. Nabi Syed adalah anak Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Begitu mulianya Nabi Syed hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syed sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan Salim Umar Alatas, disebutkan Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syed untuk meneruskan wasilah kenabiannya. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Syed untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, yakni Qabil. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Syed dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Syed terpilih menjadi keturunan Adam yang menjadi nabi karena memiliki kelebihannya di segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya saat itu. Nama Nabi Syed memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diimani. Namun kisahnya dari sejumlah riwayat tertentu memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Kisah tentang Nabi Syed alaihissalam salah satunya terdapat dalam Qasas Al-Anbiya dan disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 50 suhuf. Kisah awal kelahiran Nabi Syed sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa, tidak bergaul dengan Siti Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara kandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syed." Dalam bahasa Suryani, nama tersebut berarti bahwa hamba Allah. Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Syed, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Syed beberapa tahun setelahnya terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri yakni Qabil. Sebelumnya Nabi Adam wafat, Syed menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Syed untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut
sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Nabi Adam alaihissalam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Sid, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil, sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada anaknya Sid. Hal itu kemudian berujung pada peperangan pertama di muka bumi setelah Adam diturunkan ke dunia. Dalam peperangan tersebut, Qabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan. Kedua tangan Qabil dibelenggu ke atas pundak dan ia ditahan di tempat yang sangat panas hingga ia meninggal. Mengutip buku Akhlak Para Nabi dari Adam hingga Muhammad oleh Taj al-Aghradi, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Sid menetapkan putranya Anus sebagai pelaksana wasiatnya. Sid meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua gunung Abu Qubais. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.